Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara apa kabar? Satu pertanyaan yang jarang kita pikirkan untuk jawab ya. Begitu disebutkan apa kabar langsung otomatis ngomongnya. Kalau agak Kristen dikit jawabnya. Saudara, pagi ini saya mau memulai perenungan kita dengan menanyakan pertanyaan ini. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara mikir dulu baru dijawab ya. Mikirnya panjang Saudara. Mikirnya butuh 362 hari. Ya, karena ini udah tanggal 28, 3 hari lagi kita mengakhiri 2025. Karena mikirnya butuh 362 hari panjang, Bapak Ibu sudah siap untuk khotbahnya 3 jam? Siap? Mulai ragu ini ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita memulai untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan apa kabar itu dengan resolusi saudara. Pada buat resolusi kan ya di awal tahun, tinggal 3 hari lagi, apa kabar resolusinya saudara? Ya, lumayan lah. Lumayan apa dulu nih saudara? Ya setidaknya 1-2 ada yang kecapai. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang bilang, saya resolusinya bukan hanya kecapai, tapi melebihi? Ada saudara? Ada, saya saudara ya. Saya beberapa hari ini mikir, oh iya. Saudara mungkin ingat 2 tahun lalu saya juga khotbah di kebaktian terakhir di penghujung tahun 2023. Saudara kalau lihat foto publikasi, kalau saya khotbah, itu wajahnya yang itu dengan sekarang sangat amat beda. Bukan karena rambutnya yang sudah panjang, tapi apa saudara? Semakin berisi. Saudara ingat 2 tahun lalu saya bilang habis operasi, saya kehilangan banyak kilo begitu ya. Makanya saya bercanda, saudara kalau mau cepat kurus, operasi ya. Sekarang saudara 2 tahun lewat, saya memang memulai tahun ini berpikir, saya mau naikin berat badan sampai pada titik yang cukuplah gak kelihatan terlalu kurus. Tapi nyatanya saudara, mau akhir tahun ini, bukan hanya cukuplah, tapi agak bablas saudara ya. Makanya banyak jemaat-jemaat yang bilang, tambah gendutan ya sekarang. Oh bukan hanya tambah gendutan, sudah. Saudara, saya harap bukan hanya resolusi soal berat badan, saya juga boleh mencapainya dan melebihinya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Resolusinya apa kabar? Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya kebiasaan, kalau mau mengakhiri 1 tahun, itu buka-buka galeri foto. Ya, ngapain? Mau lihat sepanjang tahun ini ada peristiwa apa aja, aku ngalamin apa aja. Saudara, foto itu menolong kita untuk mengingat. Betul ya? Makanya kalau mau foto, yang bagus saudara. Supaya ingatannya juga bagus. Saudara, kalau waktu kita buka-buka, harus diakui sebagian besar foto kita pasti berisi peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Maka waktu kita lihat, kita bisa berkata, Tuhan thank you ya. Aku bisa mengalami ini, aku bisa mendapat ini, aku bisa mencapai ini. Tapi mungkin di antara galeri foto Bapak Ibu Saudara juga terekam peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan bagi hati. Misal, kehilangan orang yang kita kasihi. Atau mungkin ada satu pergumulan sakit penyakit yang ketika itu akhirnya foto di rumah sakit. Atau foto hasil check up yang tidak baik. Saudara, perjalanan hidup kita di tahun 2025 ini tidak selalu lancar. Betul? Dari 1 Januari sampai 28 Desember ini, bahkan sampai seterusnya, saya mau katakan bahwa hidup kita, walaupun kita menyandang status sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak selalu lancar. Tidak selalu seperti jalan tol. Ada kalanya berlubang, ada kalanya berkelok-kelok, ada kalanya bahkan banyak polisi tidurnya saudara. Banyak rintangan, banyak pergumulan.
Tapi kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita masih bisa beribadah bersama. Nafas kita masih ada. Detak jantung kita masih terasa. Bukankah itu mengingatkan kita dari hari ke hari, rahmat Tuhan itu senantiasa baru. Dan mungkin sampai pada titik ini kita masih ada dalam satu pergumulan yang kita tidak tahu apa jawabannya. Kita sudah berdoa, bahkan mungkin ada di antara kita yang doanya ini dibawa dari tahun lalu sampai sekarang. Tuhan masih belum jawab sesuai keinginan kita. Ya nggak ngerti. Tapi saudara, sampai pada titik ini saya mau katakan bahwa kita nggak pernah sendirian melewati semuanya itu. Anugerah Tuhan nyata bagi kita. Maka sebelum kita akan bersama-sama memulai perenungan kita pagi hari ini dengan satu tema Follow Jesus, mengikut Yesus, saya mau mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita harus akui anugerah Tuhan itu cukup bagi kita sampai pada titik ini. Mari kita boleh menaikkan doa syukur kita lewat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk kasih yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya undang setiap jemaatku boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Oh Tuhan, ketika kami melihat perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini, ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Tidak selalu kami berjalan di jalan yang lancar. Kadangkala penuh dengan rintangan, penuh dengan lubang. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya berkat yang kami terima dengan cara yang nyaman, tapi ada juga pelajaran-pelajaran kehidupan yang kami terima, yang kami alami lewat peristiwa kehilangan, lewat peristiwa duka, lewat doa-doa yang belum dijawab. Tapi kami tahu satu hal Tuhan, bahwa dari sejak awal kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami sadar atau tidak sadar, kami lihat ataupun tidak lihat, sesungguhnya Engkau Allah yang senantiasa menuntun dan menggembalakan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kasih setia yang kami alami ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami untuk memulai perjalanan di tahun yang baru nanti. Tuhan yang sertai. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, satu panggilan yang indah bagi setiap kami untuk mengikut Engkau. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, boleh dengan hati yang terbuka menerima firman, dan Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman itu, dan memampukan kami, menolong kami untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah boleh menjadi Allah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, tiap kali kita mengingat perjalanan hidup kita di dunia ini dan mengingat Allah yang bekerja, maka kita harus senantiasa ingat bahwa Tuhan itu senantiasa bekerja di belakang layar sekalipun kita tidak melihatnya di panggung hidup kita. Dan itu adalah satu jaminan yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Dan jaminan itu menyertai setiap kita ketika memenuhi panggilan Tuhan untuk mengikut Dia. Tema yang akan kita renungkan hari ini yang diberikan kepada kita di penghujung tahun 2025 adalah Follow Jesus, mengikut Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita untuk boleh membuka di dalam bagian firman Tuhan, dua bagian saudara, Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat 22, kemudian satu lagi di Yohanes 21 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 saya akan bacakan bagi setiap kita. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Satu bagian lagi yaitu di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-19, saya bacakan ayat 19 saja. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu mengajak kita merenungkan tema Follow Jesus dari kehidupan seorang murid Yesus yang Tuhan Yesus panggil sendiri, yaitu Simon Petrus. Saudara, bicara tentang follow Jesus, maka kita akan melihat panggilan ini bukan sekedar panggilan untuk mengikuti pengajaran Kristus, mengikuti Tuhan bilang A, saya lakukan A, Tuhan bilang B, saya lakukan B, bukan. Tapi panggilan ikutlah aku adalah sebuah panggilan relasi dan anugerah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ikutlah aku adalah panggilan relasi, bukan sekedar pengetahuan. Dari bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan, Matius pasal yang keempat, itu adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Di dalam
konteks itu, scene itu, ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yohanes, ada Yakobus. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyusuri Danau Galilea, kemudian memanggil murid-murid ini, dia tidak memulai panggilannya dengan berkata, "Hai Simon Petrus, kamu dengarkan pengajaran saya A sampai Z." Lalu kemudian, "Yuk jadi muridku." Enggak. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas hanya berkata di dalam bagian itu, "Ikutlah aku." Saudara, mengikut Kristus itu bukan pertama-tama tentang sistem moral, bukan tentang pengetahuan teologi, bahkan bukan tentang aktivitas pelayanan. Mengikut Kristus adalah tentang relasi dengan pribadi Yesus Kristus. Seringkali orang Kristen salah kaprah ketika menanggapi panggilan "ikutlah aku". Banyak orang berpikir bahwa panggilan "ikutlah aku" itu berada di dalam ranah kita mengikuti pengajaran Kristus saja. Hanya di dalam ranah saya melakukan hukum kasih saja. Hanya di dalam ranah saya taat sebagai anak Tuhan. Saudara, panggilan "ikutlah aku" bukan sekedar bicara tentang itu. Karena Tuhan Yesus tidak menuntut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes itu untuk mereka bisa hafal Taurat dulu, untuk mereka bisa menghafal hukum-hukum, untuk mereka bisa mengerti tafsiran-tafsiran dari hukum Taurat itu, baru kemudian diseleksi, "Kamu berhak jadi muridku." Enggak, saudara. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, Tuhan hanya katakan, "Ikutlah aku." Dan di dalam konteks orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sangat bertolak belakang dengan apa yang biasanya terjadi. Soalnya di dalam konteks mereka saat itu, seorang muridlah yang akan memilih siapa yang akan menjadi rabinya. Mungkin dia perhatikan pengajarannya seperti apa, tindak tanduknya seperti apa, terkenal atau tidak, banyak pengikutnya atau tidak. Semua itu diperhatikan, lalu kemudian calon murid ini akan memilih ini nih yang akan jadi rabi saya. Tapi beda dengan Tuhan Yesus sendiri yang memilih muridnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan Kristus kepada mereka adalah sebuah panggilan untuk mereka bisa masuk di dalam satu kehidupan bersama dengan Kristus. Tidak sekedar bicara tentang melakukan sesuatu bagi Kristus, tapi berjalan bersama dengan Kristus. Saudara, bukankah banyak anak Tuhan yang berpikir, seperti saya katakan tadi, mengikut Kristus itu sekedar bicara tentang saya rajin datang ibadah, saya aktif pelayanan, saya tahu banyak ayat Alkitab. Tapi nggak sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Dan itu tidak selalu mencerminkan kalau kita ini adalah pengikut Kristus. Tapi saudara jangan salah. Orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Kristus, mengikuti Kristus, maka mereka pasti akan rajin beribadah. Mereka akan rajin membaca Alkitab. Mereka akan aktif melayani sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena semuanya ini adalah sebuah ekspresi dari kasih, ekspresi dari rasa syukur Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Maka kita nggak boleh terbalik-balik, saudara ya. Kita lihat orang rajin, saleh, taat, baik, lalu kemudian kita bilang, oh itu orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Belum tentu, saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh ikut Kristus pasti kelihatan dari apa yang dia lakukan. Karena banyak orang yang mencoba membenarkan diri dengan berkata, kan Tuhan hanya melihat hati. Jadi kalau saya nggak ikut pelayanan kan nggak apa-apa. Kan Tuhan lihat hati saya sungguh-sungguh. Surah enggak. Kalau hati kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita pasti akan melakukan apapun untuk Kristus. Kan saudara pernah jatuh cinta ya, yang sudah menikah atau lagi pacaran sekarang. Saudara kalau suka, cinta, sayang sama seseorang, apakah saudara hanya berkata misal, yang saya kenal di sini, Jasna udah pacaran belum Jas? Ada papa mama gak berani jawab ya, Koyoyo aja lah ya. Koyoyo waktu pacaran sama Ci Charlin. Apakah cukup Koyoyo datang sama Ci Charlin kemudian bilang, panggilnya apa kok? Yang, oh ya, yang lah ya.
Tapi bukan lagu yang terutama, bukan ya. Belum jadian kok udah yang, belum lah. Charlene, cie. Oh gitu, betul panggilnya gitu. Charlene, aku menyayangimu. Udah sampai titik itu doang ngomong, Charlene, aku menyayangimu. Tapi hidup sehari-hari, ya wes sak karepe gitu ya, sendiri-sendiri. Si Charlene mau ngapain, terserah. Si Charlene butuh apa, nggak apa-apa. Pokoknya, oh yo hidup sendiri, si Charlene hidup sendiri. Ini lagi PDKT, saudara ya. Apakah begitu? Apakah kemudian si Charlene akan bilang, wah aku tahu kamu sayang sama aku. Enggak, saudara. Pasti akan terlihat kalau betul-betul kita sayang, kita akan lakukan apapun. Mau jemput dari ujung ke ujung pun dilakukan. Semoga sampai menikah pun tetap dilakukan. Bukan koyo-yo ya, semuanya saudara ya. Saudara, itu ekspresi kasih. Maka kalau kita mengatakan saya sebagai pengikut Kristus, saya berjalan bersama dengan Kristus, maka pasti akan terlihat, akan terekspresikan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Pertanyaan ketika kita merenungkan mengikuti Kristus itu bukan lagi tentang seberapa banyak saya tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi apakah saya sedang berjalan bersama Tuhan Yesus. Keputusan mengikut Kristus itu adalah sebuah keputusan yang besar, saudara. Bukan sekedar satu ucapan yang saudara, iya saya mau ikut Yesus. Di gereja waktu ditantang, siapa yang mau mengikut Yesus? Angkat tangan kemudian berdoa, pulang, selesai. Enggak, saudara. Tapi mengikut Yesus itu bicara tentang kehidupan sehari-hari dan selalu itu terlihat bahkan dari hal yang sederhana. Misal saudara, waktu kita bangun pagi, saya percaya setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang memulai paginya dengan berdoa. Tapi permisi tanya saudara, waktu berdoa di pagi hari itu apa yang saudara doakan? Saudara, apakah kita termasuk orang-orang yang waktu bangun pagi kita berdoa, Tuhan, terima kasih saya bisa bangun. Ya dong, kan diajarinya mengucap syukur dulu ya saudara ya. Biar tahu tata krama katanya, sopan sama Tuhan. Tuhan terima kasih aku sudah bisa tidur dengan nyenyak semalam dan hari ini pagi ini saya sudah bisa bangun. Tuhan hari ini saya ada kerjaan A, B, C, D, E, F, G, saya akan ketemu dengan si A, si B, si C. Tuhan tolong berkati ya. Usaha pekerjaanku bisa lancar, istri anakku bisa sehat, anak-anakku kalau sekolahnya bisa pintar, Tuhan tolong berkati semuanya. Saudara, apakah itu yang kita doakan? Betul sih, nggak salah berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tapi sadar tidak sadar saudara, doa seperti ini sebenarnya hanya doa seperti kita lagi nyodorin proposal sama Tuhan. Tuhan ini proposal saya untuk hari ini, saya mau kayak begini. Tuhan tolong tanda tanganin dong, setujui dong. Selesai. Saudara, mengikut Kristus bukan bicara tentang kita sodor proposal, Tuhan tinggal ACC, enggak. Tapi mengikut Kristus bicara soal ketika kita akan memulai pagi kita berkata, Tuhan aku gak tahu hari ini aku akan mengalami apa. Mungkin kita sudah punya rencana saudara, tapi kita gak pernah tahu rencana kita berjalan seperti apa. Kita berkata, Tuhan hari ini terima kasih aku sudah punya hari baru. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Satu hal yang aku tahu, aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Kalau hari ini aku mengalami hal sukacita, ingatkan aku kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kalau hari ini aku mengalami hal yang membuat aku tidak nyaman, tidak enak, Tuhan tolong aku bisa meresponinya dengan cara yang benar. Karena itu orang yang doa mengikuti Kristus. Apa respon murid-murid ketika Tuhan Yesus panggil? Ketika Tuhan katakan ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, murid-murid, apalagi Simon Petrus yang kita tahu itu paling cepat ngomongnya ya. Di Alkitab tidak ditulis tuh, Petrus kemudian berkata, Guru, sebelum kami mengikutimu, coba dong kasih tahu planningnya gimana. Kan ini kami mau jadi murid nih, kasih tahu dong kurikulum belajarnya seperti apa. Kasih tahu dong guru tinggalnya di mana. Kita nanti untuk hidup sehari-hari gimana. Murid-murid tidak menanyakan itu.
Dikatakan ketika Tuhan panggil ikutlah aku, maka kemudian mereka meninggalkan jala yang adalah simbol dari sumber penghidupan mereka. Karena dengan jala itu mereka menangkap ikan untuk bisa menjadi penghasilan bagi kehidupan mereka. Dikatakan Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahunya, meninggalkan ayahnya, dan mereka mengikuti Kristus. Saudara, ini bukan sekedar tentang ganti profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika murid-murid itu meresponi panggilan ikutlah aku, itu adalah satu tindakan mereka meresponi dengan meninggalkan kenyamanan mereka, menyerahkan dan menggantungkan hidup mereka sepenuhnya kepada Kristus. Saudara merenungkan tentang menyerahkan dan menggantungkan hidup kepada Kristus. Saya beberapa waktu ini sedang mencoba untuk ikutan orang pull up, saudara, ya. Saudara, ada yang di rumah olahraganya pull up, saudara. Jadi ada kayak satu, batang begitu, kemudian ditaruh antar dinding ya, di rumah bisa. Saya sudah lama pengen pull up, karena dalam bayangan saja, saudara, ya. Tulang saya yang panjang ini kalau ditarik begitu kan dia bisa seret gitu, kayaknya enak begitu ya. Tapi berbulan-bulan saya pikir, belum jadi beli. Kenapa? Karena saya khawatir yang dibeli itu nggak kuat. Saya bisa bayangin ya, bukan pull up namanya kalau dia nggak kuat. Sampai sebulan lalu atau 2 bulan lalu saya pergi ke rumah satu orang jemaat. Saya lihat di rumahnya juga dipasang tuh batangnya. Saya kemudian tanya, "Ci, itu belinya di mana? Aku udah lama pengen pull up tapi belum beli-beli." Dia kasih linknya, saudara. Pulang, saya langsung beli nggak? Nggak, saudara. Saya search dulu kuat apa enggak gitu ya. Apalagi dengan berat badan saya yang sekarang, kuat enggak nahan. Akhirnya saya sampai satu titik saya putuskan beli. Saya beli, saudara, itu sudah terpasang di rumah saya kayaknya, ya sebulan sudah sampai hari ini. Dari sejak saya pasang sampai hari ini, saudara, sudah saya pakai belum? Sudah, saudara ini nggak beriman sama saya ya. Sudah, saudara, sudah dipakai. Ngapain beli kalau nggak dipakai ya? Saya pasang itu lama sekali. Satu, karena saya belum pernah pasang. Yang kedua, waktu saya pasang, saudara, saya cek terus, ini kuat apa enggak ya. Saya pasangnya sambil naik ke kursi. Karena dalam bayangan saya, namanya mau pull up kan nggak mungkin dia setinggi saya kan ya. Harus lebih dong, supaya waktu saya narik begitu, nggak napak begitu. Jadi saya naik kursi, saya pasang. Udah pasang, saya coba turun dari kursi, saya begini. Baru turun satu kaki. Enggak. Kayaknya ketinggian deh. Saya rubah lagi, turunin lagi. Sampai pada titik saya berpikir, oke, saya pasangnya tingginya setinggi saya nyinjit. Ya, jadi kalau saya jinjit, saya bisa pegang. Kenapa? Dalam benak saya, kalau dia enggak kuat, saya jatuhnya enggak susah, enggak sakit, saudara ya. Jadi kan kalau ini enggak kuat, ya udah gitu. Setelah pasang, saudara, saya coba nih, hari pertama, begini saudara. Oke, pull up kan bukan jinjit ya. Jadi kan saya harus pegang, saya harus berani untuk melepaskan kaki ini dari lantai. Itu saya coba berhari-hari, berkali-kali, sampai udah kesekian kalinya saudara, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya percaya sama yang buat ini deh, kuat pasti kuat. Saya pegang saudara, saya angkat, saya jinjit, saya lepaskan kaki saya dari lantai. Gak tahan lama saudara. Satu, karena memang saya gak kuat, beratnya udah segini gitu ya. Yang kedua, karena saya sepanjang saya bergelantungan itu saya cuma pikir, ini kalau dia melorot jatuh ndak lucu ini. Udah saya lepas saudara. Sampai hari ini saya masih begitu, walaupun sudah lebih lama. Saudara, perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus seringkali seperti itu, bukan? Kita bilang kita menyerahkan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan.
Tapi seringkali juga kita khawatir. Ini kuat gak ya? Ini bisa gak ya? Ini benar gak ya? Kita gak percaya kepada tuntunan Tuhan 100%, saudara. Apalagi kalau kita sudah mulai melihat, kok ini gak seperti yang saya bayangkan. Sadar tidak sadar, saudara, kita juga sering terjebak kepada satu konsep tentang melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita tuh tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau namanya melibatkan, saudara, ya, sama kayak kita bisa mengilustrasikan hidup kita itu seperti mobil. Kalau melibatkan Tuhan, itu seumpama kayak kita ngajak Tuhan, yuk Tuhan ikut aku, tapi dia duduk di kursi penumpang. Terus kita kasih, Tuhan ini GPS-nya ya. Lalu Tuhan kita perlakukan seperti orang yang mengarahkan kita. Lewat ini, belok, lurus, berhenti. Ini pertanyaannya, yang berkuasa sebenarnya siapa di dalam mobil kehidupan itu? Yang duduk di kursi penumpang pegang GPS itukah? Enggak, saudara. Yang berkuasa siapa? Supirnya. Suami-suami yang nyetir, istri mau cerewet kayak apapun di sebelah gitu ya, ngomong, belok kiri, belok kiri. Tapi kita bilang, enggak, biasanya saya lewat sini enggak belok kiri. Mobil belok kiri enggak? Enggak. Karena supirnya enggak mau belok kiri. Saudara, saya suka bertualang, saya suka nyetir. Tiap kali ke kota baru, kalau memungkinkan, saya pasti akan sewa mobil untuk pergi-pergi. Dan saya nggak pernah takut, kenapa? Karena ada GPS. Tapi pertanyaannya, apakah saya ikut GPS 100%? Enggak, saudara. Begitu GPS bilang belok kanan, saya lihat dulu tuh jalan. Kok sempit ya? Nggak mau lurus. Oh nanti GPS-nya akan reroute lagi, akan cariin jalan lagi. Karena dalam perjalanan hidup kita sering kali kita perlakukan Tuhan seperti itu. Mengikut Yesus itu bicara tentang kita menyerahkan dan menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Setir kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan sekedar kita minta nasihat sama Tuhan. Tapi kita betul-betul katakan, Tuhan, Tuhan mau tuntun kemana, Tuhan mau bawa kemana, saya ikut. Karena itu yang dilakukan oleh para murid-murid. Ketika mengikut Kristus, mereka meninggalkan semuanya. Mereka hidup berjalan dengan Kristus. Yang kedua, saudara, ikutlah aku, itu adalah sebuah panggilan anugerah bagi orang yang dipulihkan. Saudara, menarik kalau saudara perhatikan pembacaan Alkitab di dalam Matius pasal 4, yang tadi saya bacakan ayat 18-22, dan juga Yohanes pasal 21, saudara, khususnya di dalam perikop ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 yang tadi saya bacakan khusus di ayat 19. Saudara akan mendapati scene ini terjadi di tempat yang sama, yaitu di Danau Galilea, atau nama lain dari danau ini adalah Danau Tiberias. Jadi ketika Tuhan Yesus panggil Simon Petrus, ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia, itu terjadi di Danau Galilea, ikutlah aku. Berjalan waktu, saudara, lalu kemudian di akhir di Yohanes 21 itu panggilan Tuhan Yesus yang terakhir bagi Simon Petrus berkata, ikutlah aku. Itu juga terjadi di Danau Galilea. Cuman yang membedakan, saudara, panggilan ikutlah aku yang terakhir di dalam Yohanes 21 ini adalah sebuah panggilan di dalam satu suasana Petrus sudah gagal mengikut Kristus. Petrus menyangkali Kristus. Saudara, kita tahu peristiwa itu. Bukan sekali, bukan dua kali, bahkan di Alkitab katakan 3 kali, bahkan sampai mengutuk. Waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka di tepi Danau Tiberias itu, Danau Galilea itu, di saat mereka sedang breakfast, saudara. Sehat breakfastnya ikan bakar, saudara ya. Tuhan tidak menjudge, menghakimi, menegur Simon Petrus. Tuhan tidak katakan, Simon Petrus, kamu sudah menyangkali aku, bahkan mengutuk, kamu gak layak lagi jadi pengikutku. Nah, saudara.
kita tahu peristiwa itu Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kemudian Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Dan terakhir Tuhan menyampaikan kepada Simon Petrus bahwa dia akan mengalami kematian. Cara yang akan dia alami menjelang kematiannya. Di ending Tuhan katakan, ikutlah aku. Saudara, ini adalah sebuah panggilan anugerah yang Tuhan berikan. Panggilan ini mengingatkan bahwa anugerah Tuhan itu nyata dalam hidup kita anak-anaknya. Anugerah itu bukan hanya ditunjukkan, diberikan di saat awal. Ketika Tuhan katakan ikutlah aku, lalu kemudian anugerah diberikan, selesai. Enggak. Tapi anugerah itu terus menyertai setiap kita. Saudara, anugerah bukan berarti hidup jadi mudah. Anugerah justru memberi kekuatan untuk setia bahkan ketika jalan itu berat. Saudara, mungkin saudara mengalami seperti saya ketika baru dibaptis, saudara ya. Jiwa ini menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi setelah lewat sekian waktu, yang ada hanya capek, yang ada hanya luka, yang ada hanya ngerasa Tuhan kok gak peduli, gak sayang sama saya sudah melayani sekian, mati-matian buat Tuhan, tapi kok hidupku begini. Saudara, kalau kita mengalami ini, maka kita perlu melihat hidup kita, sungguhkah kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada anugerah Tuhan itu. Atau kita masih menjadi orang Kristen yang berpikir, anugerah Tuhan itu hanya terjadi ketika aku percaya kepada Kristus, menerima anugerah keselamatan, masuk surga, selesai. Karena Tuhan Yesus bagi kita hanya juru selamat. Saudara, Kristus itu bukan hanya juru selamat. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Maka kita membutuhkan pertolongannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Di dalam kita mengikuti Tuhan, itu pun kita butuh anugerah Tuhan. Saudara, satu hal yang saya ingin kita pikirkan, kita renungkan, dan kita ingat baik-baik. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah satu kali pun berkorban untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berapa banyak pun yang kita berikan, itu tidak pernah bisa dianggap sebagai berkorban untuk Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu punya Tuhan. Uang kita, keluarga kita, waktu kita, kesehatan kita itu semuanya punya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap bisa. Saya terus mendoakan untuk saudara-saudara sebangsa kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bahkan saya melihat postingan sampai hari ini ada beberapa daerah di Aceh yang kalau hujan turun itu masih banjir, saudara. Mereka belum bisa membersihkan rumah. Tapi waktu kejadian itu saya hanya berefleksi dan berkata, Tuhan, hidup manusia sangat rapuh ya. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Dalam sekejap, dalam semalam semuanya tersapu. Kita gak punya apa-apa. Maka waktu kita melakukan sesuatu yang kita bilang itu untuk Tuhan, kita harus ingat kita tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang memampukan kita. Saudara, anugerah itu bukan hanya mengampuni masa lalu, tetapi memberi kita masa depan yang baru. Masa depan hidup sebagai pengikut Kristus. Sepanjang masa Advent 1 bulan kemarin kita sudah melewati perjalanan hidup kita, merenungkan tentang mengikuti sang terang itu. Terang kasih, terang damai, terang sukacita, dan terang pengharapan. Terang itulah yang seharusnya menerangi kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. 3 hari lagi kita akan memulai tahun yang baru. Walaupun sebenarnya saudara, itu hanya sekedar bicara soal kalender. Kenapa saya bilang begitu?
Karena berapa banyak sih di antara kita yang berpikir, pokoknya nanti tahun baru aku akan A, B, C, D, E, F, G. Tapi gak mau merubah cara hidup. Maka sama aja saudara, sampai di penghujung tahun pun tidak ada yang berubah. Karena itu cuma sekedar bicara tanggal. Tapi sebagai pengikut Kristus kita akan selalu melihat bukan sekedar tahun yang baru, tapi hari yang baru pun kita akan melihat itu sebagai kesempatan saya untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Saudara, saya mau katakan berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, itu tuh sangat amat menarik. Saya nggak bilang menyenangkan saudara ya, karena kadang menyenangkan, kadang juga menyakitkan. Tapi itu semua menarik dan akan menjadi sebuah kisah pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan bagaimana Tuhan memproses dan mengajar kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya ketika kita bicara soal mengikut Kristus, itu bukan soal apa yang saya lakukan di hari Minggu. Bukan soal kesalehan yang kita lakukan dan tunjukkan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan. Bukan sekedar bicara soal kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang banyak. Bukan sekedar soal kebenaran yang dihidupi sehari-hari. Tapi ini bicara tentang siapa yang memimpin hidup kita dari hari Senin sampai hari Senin lagi. 24 jam dalam seminggu. Siapa yang menjadi pemegang kendali kehidupan kita? Apakah Tuhan? Sungguh-sungguh Tuhan? Atau diri kita sendiri? Mari kita boleh menundukkan kepala, kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita untuk mengambil waktu beberapa menit ke depan ini untuk menata, memikirkan resolusi kita di tahun yang baru. Saudara, mari kita menatanya di dalam kerangka hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus yang menyerahkan seluruh kendali hidup kepada Dia. Kita mulai bisa menata dan memikirkan bagaimana saya akan menjalani hidup saya, baik itu pikiran, tindakan, perkataan, ketika saya ada di tengah-tengah keluarga saya. Saudara, mari coba pikirkan bagaimana saudara bertindak, berkata-kata di tengah-tengah keluarga terhadap pasangan, anak, orang tua. Apakah itu sudah mencerminkan saudara sebagai pengikut Kristus? Ketika saudara ada di tempat kerja, berinteraksi dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan rekan kerja. Saudara, apakah selama ini sudah mencerminkan engkau sebagai pengikut Kristus? Mari kita mulai tata itu di hadapan Allah kita dengan mendasarkannya pada identitas kita sebagai murid Kristus, anak Tuhan. Kita mulai menempatkan diri kita, cara berpikir kita, kalau anak Tuhan, kalau mengikut Kristus, harusnya saya begini. Harusnya saya begini menggunakan uang. Harusnya saya begini ketika menghadapi orang yang melukai saya. Harusnya saya begini dan begini dalam semua hal. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Saudara, mari berdoalah di hadapan Tuhan. Mohon anugerahnya, mohon pertolongannya. Tuhan, kami tahu mengikut Engkau bukan sekedar bicara kami taat melakukan setiap perintah yang ada di Alkitab. Tapi ini bicara bagaimana kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya untuk dikendalikan dan dipimpin Tuhan. Dan justru ini hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kami butuh pertolongan. Ingatkan kami bahwa sekarang kami adalah anak Tuhan, pengikut Kristus. Maka cara kami berpikir, cara kami memutuskan sesuatu, cara kami berbicara, cara kami bertindak
seharusnya mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Hamba memohon Tuhan, kiranya Engkau boleh menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami. Karena hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh ada. Hanya karena kekuatan Roh-Mu lah yang menolong kami untuk boleh menyembah, untuk boleh mengikut Engkau. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Oh Tuhan, bukan karena kuatku, Bukan karenaku, namun semata-mata karena Roh-Mu. namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari jemaat, nyatakan komitmenmu dengan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan